Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, terbentang dari Sabang hingga Merauke. Indonesia memiliki 17.499 pulau, dengan luas total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta kilometer persegi. Dari total luas wilayah tersebut, 3,25 juta kilometer persegi adalah lautan, dan 2,55 juta kilometer persegi adalah zona ekonomi eksklusif. Hanya sekitar 2,01 juta kilometer persegi yang berupa daratan. Dengan luasnya wilayah laut yang ada, Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Perikanan adalah salah satu sektor yang diandalkan untuk pembangunan nasional. Dikutip dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruangan Laut KKP 2020. KKP adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mendorong produk-produk perikanan dalam negeri bisa bersaing di pasar global. Sejumlah langkah telah dijalankan KKP, di antaranya mempermudah layanan perizinan serta sertifikasi yang menjadi syarat produk perikanan bisa dipasarkan ke luar negeri. Indonesia termasuk dalam jajaran negara pengekspor produk perikanan terbesar di dunia. Total ekspor produk perikanan tahun 2020 mencapai $5,2 miliar atau sekitar 72,8 triliun, di mana sebesar $4,84 miliar berasal dari ikan yang dikonsumsi. Menteri Trenggono menjelaskan, angka-angka tersebut menunjukkan bahwa industri perikanan khususnya yang berorientasi ekspor berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, apalagi di masa pandemi COVID-19. Ekspor perikanan justru menunjukkan tren positif. Sektor perikanan ini tidak hanya menghasilkan devisa bagi negara, tapi juga menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari hasil perikanan. Di samping itu, sektor ini menyerap banyak tenaga kerja. Dari aspek nutrisi dan nilai gizi, ikan mengandung protein yang mudah dicerna, asam lemak esensial, DHA dan EPA, vitamin dan mineral. Ikan sering disebut sebagai makanan untuk kecerdasan. Banyak hasil penelitian menunjukkan korelasi positif antara konsumsi ikan dan kecerdasan otak. Hubungan konsumen ikan dengan prestasi belajar anak di sekolah dasar swasta Brigjen Katumsu 11 Kecamatan Medan, Maran Kota Medan. Kandungan gizi pada ikan. Yang pertama yaitu protein. Kandungan protein ikan lebih tinggi dari protein seralia di kacang-kacangan, dan protein ikan sangat mudah untuk dicerna. Lalu yang kedua yaitu lemak. Asam lemak omega 3 bermanfaat dalam menurunkan kolesterol dalam darah dan meningkatkan pertumbuhan sel-sel otak. Lalu yang ketiga yaitu mineral. Yodium mencegah terjadi penyakit gondok serta hambatan pertumbuhan anak. Selenium berperan untuk membantu metabolisme tubuh, dan antioksidan bisa mencegah terjadi penyakit degeneratif seperti jantung koroner. Lalu yang terakhir yaitu vitamin. Vitamin pada minyak hati ikan bermanfaat untuk mencegah kebutaan pada anak.
Lalu vitamin D penting bagi pertumbuhan dan kekuatan tulang. Vitamin B6 membantu metabolisme asam amino dan lemak serta mencegah anemia dan kerusakan saraf. Lalu yang terakhir vitamin B12 yaitu bermanfaat dalam pembentukan sel-sel darah merah, membantu metabolisme lemak, dan melindungi jantung juga kerusakan syaraf. Manfaat ikan bagi kesehatan manusia yaitu untuk mencegah terjadi penyakit jantung, mencegah penyakit kolesterol, memfasilitasi program diet sehat, menstabilkan tekanan darah tinggi, dan untuk mengurangi resiko stroke. Lalu berguna juga untuk mata dan kulit supaya menjadi lebih sehat, mengurangi resiko adanya kanker, mencegah terjadinya peradangan, dan untuk mengurangi resiko terkena Alzheimer atau yang merupakan salah satu penyakit yang berhubungan dengan degradasi fungsi otak, lalu untuk mencegah diabetes, meningkatkan kolesterol yang baik, dan mencegah adanya pembekuan darah. Potensi industri pengolahan ikan tanpa limbah atau zero waste. Pengolahan produksi industri saat ini banyak menerapkan konsep zero waste melalui optimalisasi pemanfaatan limbah menjadi bahan baku pada pengembangan produk baru. Pengolahan konsep zero waste yang merupakan aktivitas mentiadakan limbah dari suatu proses produksi dengan cara pengelolaan proses produksi yang terintegrasi dengan minimisasi, segregasi, dan pengolahan limbah. Zero waste pada ikan. Pemanfaatan limbah padat berupa tulang dan duri ikan dapat digunakan menjadi tepung tulang ikan. Dan limbah kepala ikan dapat diolah menjadi minyak ikan dan gelatin. Serta pemanfaatan terhadap isi perut dan insang ikan dapat digunakan sebagai bahan pembuatan silase ikan atau produk bekasam. Dan limbah padat berupa kulit ikan bandeng dapat diolah menjadi crispy kulit ikan dan kolagen. Potensi industri pengolahan ikan tanpa limbah atau zero waste. Yang pertama ada daging. Daging ikan dapat diolah menjadi produk siap konsumsi seperti abon, bakso, sosis, nugget, ikan asap, ikan beku, pindang, ikan kaleng, ikan asin, kerupuk ikan, mie ikan, empek-empek. Lalu ada produk fermentasi seperti kecap dan terasi. Dan produk setengah jadi seperti surimi, file ikan, fish protein concentrate, dan tepung ikan. Lalu yang kedua ada kulit. Kulit ikan dapat dimanfaatkan menjadi bahan untuk kerajinan kulit, kolagen, gelatin, dan kerupuk kulit yang memiliki nilai jual di pasaran. Lalu yang ketiga ada kepala. Bagian ini dapat digunakan menjadi bahan untuk membuat minyak ikan dari kepala dan mata ikan. Lalu tulang ikan kepala mengandung gelatin dan mineral. Lalu yang keempat ada jeroan. Bagian ikan yang ini dapat diolah menjadi silase atau pakan ternak, kecap ikan, kerupuk ataupun tepung. Lalu yang kelima ada gonat. Bagian gonat ikan dapat dimanfaatkan sebagai ekstrak obat. Yang keenam ada lendir ikan, dimanfaatkan sebagai obat luka atau kanker seperti jenis ikan gabus yang sudah dilakukan penelitian. Dan yang terakhir ada air cucian dan rebusan ikan, digunakan sebagai bahan campuran untuk pembuatan petis atau pakan untuk ternak. Limbah cair meliputi air hasil pencucian ikan pada tahap penyiangan ikan, air pengukusan pada tahap perebusan daging ikan bandeng, dan air perasan yang dihasilkan dari proses pemerasan daging. Produksi olahan ikan dengan zero waste. Penerapan konsep zero waste yang dilakukan yaitu pemanfaatan limbah cair berupa air pencucian dan air perebusan yang mengandung protein terlarut dapat digunakan menjadi bahan tambahan dalam membuat pakan ternak bebek berbentuk pasta dan flavor produk. Sedangkan limbah padat yang dihasilkan antara lain dari insang dan isi perut ikan yang diperoleh selama tahap penyiangan, limbah padat berupa kepala ikan, kulit, sirip ikan, tulang ikan diperoleh pada tahap pengambilan daging atau filleting.
produk olahan dari daging ikan, yaitu bakso ikan, nugget ikan, abon ikan, sosis ikan, pempek, dan ikan kaleng berbumbu atau sarden.